Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Alfatania Prajasmita dengan NIM 21080864147. Saya dari kelas PB6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu administrasi laboratorium. Nah, di sini saya mengambil 3 jenis kartu. Yang pertama ada kartu alat, kartu bahan, dan kartu kegiatan. Nah, di sini langsung saja ke kartu alat. Saya memilih pada format C5, yaitu daftar usulan perbaikan atau pengadaan alat dari mata praktikum. Nah, di sini langsung kita isikan misal nama sekolahnya itu SMA N80 Semarang. Kemudian nama praktikum kita bisa isikan dengan biologi, seperti itu. Nah, dengan nomornya kita isikan 1, kemudian nama alatnya kita bisa misalkan dengan mortar dan alu, seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya misalkan maksudnya spesifikasi itu ya pokoknya spesifikasi. Misal porselain dengan diameter mortal yaitu 8 cm, misalnya seperti itu. Nah, pada jumlah alat kebutuhan yang dibutuhkan itu misal seorang guru itu sudah merancang jumlah alat yang sesuai kebutuhan aslinya itu misal 10 buah. Nah, tetapi jumlah yang ada di laboratorium itu hanya ada 8. Nah, sehingga jumlah alat yang kurang itu ada 2. Nah, maksud dari kartu alat ini adalah untuk mengetahui berapa alat yang kurang dan berapa alat yang ada di laboratorium, sehingga akan mempermudah pengadaan dari alat-alat laboratorium itu sendiri, seperti itu. Juga sama halnya ketika ingin memperbaiki sebuah alat, misal alat itu seperti mikroskop gitu. Nah, jumlah alatnya itu ada berapa, jumlah alat yang ada itu ada berapa, lah yang rusak itu ada berapa, seperti itu, sehingga nanti akan mempermudah perhitungan atau mempermudah teknisi untuk memperbaiki alat tersebut, seperti itu. Nah, ini tanggalnya bisa kita isi dengan tanggal, ya ini ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian penanggung jawab mata praktikum, nah kita misalkan dengan Malika, seperti itu. Kemudian lanjut ke kartu bahan. Nah, kartu bahan ini saya mengambil dari format D2, yaitu pada daftar zat di laboratorium. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengetahui bahan yang ada di laboratorium itu dia sudah digunakan untuk apa saja, seperti itu, dan berapa jumlah yang digunakan, seperti itu. Nah, ini sudah saya isi, misal nama sekolahnya SMA N80 Semarang, nomor urut, nomor induk, nomor kode itu bisa kita buat sendiri agar lebih mempermudah dalam pengadaan. Nah, misal nomor 1, kemudian dengan nomor induk 001 dengan nomor kode 1110. Nah, nama zatnya itu misal natrium klorida. Nah, rumus kimianya kan NaCl, seperti itu. Nah, PA itu tingkat kemurnian yang ada pada bahan tersebut. Nah, tingkat kemurniannya kan 100%. Nah, teknis itu kayak kita membutuhkan NaCl itu ada berapa banyak gitu. Misalkan saat praktikum itu kita hanya membutuhkan 15 gram, seperti itu. Nah, wujud itu apa? Wujud itu seperti kayak bentuknya bubuk. Nah, jumlahnya itu maksudnya si kondisi dari NaCl ini sendiri itu baik apa buruk, seperti itu. Baik atau rusak, seperti itu. Nah, katakanlah baik gitu. Nah, keterangannya ini bisa diisi dengan untuk membuat larutan, seperti itu. Nah, ini ada tanggal, bulan, dan tahunnya, ini sudah saya isikan di sini. Kemudian ditulis juga kepala sekolah, kepala ketua lab, tugas lab. Ini nanti diisi ketika saat si daftar zat di laboratorium ini sudah terpenuhi, sehingga bisa dapat diajukan, bisa dapat dilaporkan, seperti itu. Lanjut, kita ke
kartu kegiatan. Saya mengambil pada format F. Di sini agenda kegiatan di laboratorium. Ini sudah saya isikan nama sekolahnya SMA N80 Semarang misalnya. Bidang keahliannya misalnya biologi, program keahliannya misalnya biologi. Nah, hari atau waktu kegiatan juga harus diisi ya. Mari kita isi misalnya Senin. Tanggalnya juga harus diisi, yaitu misalnya tanggal 11 Maret 2024. Nah, waktu pelaksanaannya juga harus diisi. Kita misalkan pukul 7 sampai 07.45. Nah, mata pelajarannya apa? Biologi. Judul kegiatan itu maksudnya kegiatan praktikum saat itu tuh apa, seperti itu. Misalnya untuk mengetahui kadar pH NaCl, seperti itu. Nah, status peserta kita bisa isi dengan siswa. Jumlah peserta itu adalah jumlah peserta yang menghadiri lab tersebut, misalnya 30. Nah, nama guru juga harus diisi, misalnya Malika, seperti itu. Nah, paraf guru itu diisi dengan tanda tangan guru, seperti itu. Nah, ini jika sudah selesai, seperti biasa tadi diisi kepala sekolahnya, kepala ketua lab, tugas lab, seperti itu. Nah, fungsi tujuan dari kartu kegiatan ini adalah untuk mengetahui di lab itu sedang ada kegiatan apa, dan juga ketika ada alat atau bahan yang rusak atau hilang, itu tuh bisa dilihat dari catatan kegiatan laboratorium di agenda kegiatan laboratorium ini di kartu format F ini, seperti itu, sehingga akan mempermudah tim administrasi untuk melihat track recordnya itu seperti apa gitu. Kecuali misalnya ada barang yang hilang, seperti itu. Nah, barang hilang itu hilangnya saat praktikum apa, gurunya siapa, siswanya ada berapa, kegiatannya tuh namanya apa, seperti itu, jamnya itu jam berapa, seperti itu, sehingga akan mempermudah saat proses administrasi, seperti itu. Dan juga ketika ada alat yang rusak atau alat di laboratorium yang rusak, misalnya mikroskop listrik, seperti itu. Nah, pihak teknisi itu harus tahu mikroskop ini itu rusaknya hari apa, jam berapa, kemudian digunakannya itu saat praktikum apa, kok bisa rusak, seperti itu. Terus juga gurunya siapa agar ada seperti penanggung jawab, seperti itu. Nah, jika hal ini tidak dilakukan atau tidak mengisi kartu kegiatan, itu akan mempersulit administrasi ataupun pihak teknisi ketika akan memperbaiki alat-alat yang rusak di laboratorium, seperti itu. Sama halnya dengan kartu bahan, itu juga akan melihat bahannya itu sudah dilakukannya tuh kapan saja, terus untuk apa, dan rinciannya itu ada, seperti itu, sehingga jelas, seperti itu, penggunaan bahannya itu untuk apa itu jelas, dan jumlahnya itu juga jelas, seperti itu. Nah, ini akan mempermudah administrasi ketika akan melakukan pengadaan bahan untuk semester berikutnya, seperti itu. Jadi kan kita bisa tahu, oh kita butuhnya tuh sekian, seperti itu, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pembelian bahan, entah kelebihan atau kekurangan, seperti itu. Hal ini kan bisa dicegah ketika kita rutin atau rajin mengisi dari kartu bahan dan alat itu sendiri. Nah, kalau alat tuh kita juga bisa di kartu alat, kita bisa ngedetek nih, kayak alat yang rusak itu berapa, alat yang masih baik itu berapa, seperti itu. Sebenarnya kartu-kartu ini itu menurut saya tergantung dari pihak administrasi lab masing-masing sekolah atau masing-masing instansi, karena kan mereka pasti punya regulasi yang beda-beda, seperti itu. Mereka pasti punya pendapatnya mereka beda-beda, seperti itu. Terutama pada bagian format ini, jadi formatnya itu tidak bisa dijadikan patokan. Yang terpenting dalam format itu mencantumkan
ya ini tadi ada nama alat, spesifikasi kayak gitu, jumlah alat yang ada, jumlah alat yang kurang, jumlah alat yang dibutuhkan itu berapa, seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, ada perkataan saya yang kurang jelas, dan mohon maaf juga apabila penyampaian materi atau penyampaian dari penjelasan kartu administrasi laboratorium ini dari saya masih kurang. Saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.